Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur, kita dapat mengawali hari kita bersama-sama dengan Bread of Life. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan segaran yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru untuk melakukan semua hal di dalam pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur, Sobat Messenger, pagi hari ini bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan menjadi panduan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal ke-13 ayat yang ke-5 hingga ke-10. 1 Tawarik pasal 13 ayat ke-5 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Abyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah masalah sepele. Masalah sepele. Satu kali seorang pengemudi mobil, dia mengendarai mobil memasuki pintu tol. Dia lega. Sudah melewati jalan yang macet dan saya sudah bisa masuk ke jalan tol. Jalan tol yang bebas hambatan, yang lebar, yang lurus, yang rata, tidak bergelombang. Pengemudi ini merasa lega. Dia sudah memasuki pintu tol dan akan segera masuk ke jalan tol. Dan sungguh ketika sudah masuk ke jalan tol, dia merasakan, wow, tidak ada kemacetan lagi. Jalannya luas, lebar, lurus, dan rata, tidak bergelombang. Maka pengemudi ini lebih santai. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Merasa jalanan itu lebar, lurus, dan rata, maka kecepatan itu semakin tinggi. Melebihi dari apa yang sudah diatur. Di tengah perjalanan itu, HP berbunyi. Dia melihat di depan hanya ada sebuah truk.
Maka dia mengangkat HP itu dengan satu tangan yang lain masih memegang setir mobil. Karena kecepatan cukup tinggi sambil mengangkat telepon, ketika sudah dekat dengan truk ini, Bang Mugidi ini memilih mendahului truk itu dari sisi kiri. Karena ketika dia mau mendahului dari sisi kanan, dia melihat di belakang sudah ada mobil yang cukup tinggi kecepatannya pula. Sehingga dia memilih untuk mengambil dari sisi kiri untuk mendahului truk itu. Dan yang dia tidak duga sama sekali, ternyata di sisi kiri jalan, di bahu jalan itu, ada mobil yang sedang mogok, mobil yang sedang berhenti macet karena kerusakan mesin. Sehingga terjadilah kecelakaan. Sopir itu menabrak mobil yang berhenti di bahu jalan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, seringkali ketika kita ada di dalam kesulitan-kesulitan besar, kita punya kesadaran bahwa jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita celaka ketika ada masalah-masalah besar kita hadapi. Tetapi ketika kita merasa hidup kita berjalan dengan lancar, hidup kita berjalan dengan baik, kita kemudian mengabaikan masalah-masalah kecil. Seperti pengemudi mobil tadi. Ketika dia mengendarai mobil di jalan tol yang besar, yang luas, yang lurus, yang rata, dia mengabaikan hal-hal kecil, yaitu tentang kecepatan, yaitu tentang jangan menggunakan HP, yaitu tentang menyalip dari sisi kiri. Dia pikir yang penting saya cepat sampai di tujuan. Hal-hal kecil tidak lagi menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Dan itu seringkali berakibat fatal, sama seperti pengendara mobil tadi. Dia berpikir angkat HP, telepon hanya sebentar, sehingga berakibat fatal, kecelakaan yang dialami. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, seringkali dalam kehidupan kita setiap hari kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh tantangan-tantangan, masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang pendidikan anak-anak kita, tentang tempat di mana kita akan tinggal, bagaimana kita kemudian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita juga menyadari ada dosa-dosa besar yang dapat kita lakukan dalam mengikut Yesus Kristus. Namun, acap kali kemudian kita mengabaikan masalah-masalah sepele dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita mudah mengeluarkan kata-kata kotor atau caci maki. Kita punya pikiran-pikiran kotor, atau kita memendam rasa benci terhadap saudara, sahabat kita. Masalah sepele setiap hari yang dijalani, kita tidak lagi memperhatikan. Allah adalah Maha Kudus. Setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa. Tidak ada yang sepele dalam hal dosa. Bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana digambarkan ketika tabut Allah itu akan dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem di daerah Yehuda, maka
tabut Allah ini dibawa, dipindahkan. Dan di dalam perjalanan itu, bagian firman Tuhan tadi mencatat, ketika tabut Allah itu akan terguling, Usa, salah seorang yang menjaga, kemudian berusaha untuk menyelamatkan tabut Allah. Usa berpikir, aku harus menolong. Tidak apa-apa saya menyentuh tabut Allah. Tidak akan celaka ketika aku menyentuh tabut Allah. Berpikir itu adalah hal yang sepele, hal sederhana. Kalau mau jatuh, ya aku akan tolong. Usa lupa bahwa tabut Allah adalah kudus. Setiap orang yang menyentuhnya, jikalau dia belum membasuh dosa-dosanya, maka akan mati. Tapi Usa menganggap hal itu hal yang sepele. Maka ketika Usa kemudian menyentuh tabut Allah itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia, oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Tidak ada masalah yang sepele di dalam pandangan Allah yang Maha Kudus. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Allah adalah kudus, sehingga setiap orang-orang percaya, pengikut Kristus dalam kehidupannya dituntut kudus, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, kita hidup di tengah masa pandemi. Dan seringkali didapati karena kita banyak melakukan aktivitas kita di rumah, maka kita kemudian malas bergerak. Kita kemudian malas untuk melakukan segala aktivitas yang biasanya kita lakukan setiap hari. Terlebih ketika kita dituntut untuk datanglah beribadah kepada Tuhan Allah. Ada ibadah online yang akan diselenggarakan. Tapi kemudian kita harus mewaspadai akan godaan masa pandemi ini, yaitu malas untuk beribadah. Malas untuk datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan. Ketika kita tahu apa yang baik, apa yang benar dan tidak melakukannya, dikatakan oleh kitab Yakobus, kita sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita diingatkan kembali yang pertama, untuk kita terus setia beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ikuti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh gereja untuk kita beribadah bersama-sama. Yang kedua, dalam interaksi di tengah keluarga, lebih banyak interaksi bersama anggota keluarga, kita diajar untuk lebih sabar. Bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, mengendalikan lidah bibir kita untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata yang menyakitkan, mengecewakan anggota keluarga kita. Kalau dengan orang lain, kita menjaga ucapan kita dengan baik.
Acap kali dengan keluarga kita sendiri, malah kita tidak menjaga ucapan kita dengan baik. Jika kita menganggap masalah sepele, keluarga kan tahu saya, keluarga sudah kenal saya, sehingga kita mudah untuk meluapkan amarah kita di tengah keluarga dengan kata-kata, dengan perbuatan yang menyakiti hati anggota keluarga kita. Anggap itu hal sepele yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di tengah pandemi ini, yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial kita. Postinglah video, gambar, ataupun konten-konten yang mendatangkan kekuatan, penghiburan, kebaikan bagi setiap orang yang menerima, melihat, dan membacanya. Kita tidak pernah tahu setiap orang yang menerima itu punya perasaan hati seperti apa. Maksud hati kita mungkin mengirimkan sebuah video untuk mengingatkan supaya waspada. Dan konten ini konten-konten yang mungkin membuat rasa khawatir, rasa takut. Kan informasi saja, diambil positifnya saja. Kita tidak pernah tahu bahwa yang menerima, yang melihat dan mendengar mungkin tidak bisa menerima. Maka lebih baik kita mengirimkan konten, video, atau kutipan-kutipan firman Tuhan yang mendatangkan kekuatan penghiburan bagi yang menerimanya. Kita kan seringkali berpikir, saya posting aja, terserah orang mau percaya atau tidak. Lihat positifnya saja. Seringkali orang yang menerima tidak bisa melihat sisi positif dari apa yang kita kirim. Malah menjadi takut, menjadi khawatir yang dia dapatkan. Dan kita menganggap hal yang sepele, kan enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa. Hari ini kita belajar dalam kehidupan kita, setiap tindakan perbuatan kita adalah dalam penilaian pandangan Tuhan. Maka kita harus memperhatikan betul-betul dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada masalah sepele di hadapan Tuhan. Yang adalah melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna, dan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Demikian Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Itulah yang akan kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah adalah Maha Kudus. Maka dalam kehidupan kita setiap hari, Allah rindu kita melakukan apa yang baik di dalam pandangannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, Sobat Messenger, tidak ada masalah sepele di hadapan Tuhan. Tapi adalah lakukanlah apa yang baik di dalam pandangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami menyadari di tengah masa pandemi yang kami hadapi, kami tergoda untuk menganggap segala sesuatu hal yang sepele, rutinitas tiap hari yang kami lakukan, kami tidak lagi mewaspadai. Kami harus melakukan apa yang baik,
apa yang diperkenan Tuhan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, tuntun kami untuk terus menyadari tidak ada masalah yang sepele dalam kehidupan kami. Karena Tuhan melihat segala hal yang kami kerjakan. Berkati untuk Sobat Messenger sepanjang hari ini, segala perilaku kami, perkataan tutur kata, sikap kami semua didapati mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kami jumpai, terlebih anggota keluarga kami, di mana kami lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Berkati untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger di tengah masa pandemi ini, kami yang terdampak oleh berbagai kebijakan yang diambil, sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, ajar kami ya Tuhan untuk bergantung melihat apa yang Tuhan kerjakan, sediakan dalam kehidupan kami setiap hari, cukupkan akan segala kebutuhan kami. Bagi kami yang berduka, bersedih karena kehilangan, berpisah dengan anggota keluarga kami, Tuhan Yesus hiburkan kami. Penghiburan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan kami terpapar virus COVID-19, Tuhan Yesus pulihkan kami, sembuhkan kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Berikan hati yang teguh, hati yang gembira, yang menyehatkan tubuh badan kami. Kami tidak menjadi putus asa, tapi mempunyai semangat pengharapan Tuhan Yesus yang sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami dini hari ini, yang terasa lebih berat, Tuhan berikan hikmat, apa yang dapat kami kerjakan, kami lakukan. Dan dengan cara-Mu yang ajaib, kami dicukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Kudus, ataupun kota di mana kami Sobat Messenger, daerah-daerah di mana kami ada, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga di tengah pertambahan penderita virus COVID-19 yang masih cukup tinggi. Tuhan tolong kami semua. Berbelas kasihanlah kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang penuh dosa, kesalahan dan pelanggaran ini. Untuk kami, Engkau layakkan kami bertindak, berlaku yang baik, yang benar di dalam pandangan Tuhan, dan selalu memikirkan kepentingan orang lain dalam setiap langkah kehidupan tindakan kami, sehingga mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah pusat hingga daerah-daerah, terlebih lagi untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Kau juga berikan pertolongan, hikmat, serta segala hal yang dibutuhkan di dalam menjalankan tanggung jawab mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah sungguh itu mendatangkan kesejahteraan, keamanan di tengah masyarakat Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, tidak ada masalah yang sepele di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk menjalani hidup yang kudus, hidup yang sempurna, memperkenankan Tuhan, dan melakukan apa yang baik di dalam pandangan Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.